Salam sehat. Bandarmologi laba ke Sabtu. Ya. IPO 10 Juni 2021, data sampai dengan 26 Juni 2025. Jadi kita ingin langsung ke pemegang saham ya. Jadi ini ada ya sedikit kecurigaan ya, dalam petik ya, diduga atau dugaan ya. Di sana komisaris, direksi ya. Di sini ada lebih dari 5%, itu PT New Storage Energy dan PT Longping Investasi Indonesia. Masing-masing memiliki 26% dan 21%. Nah, kenapa ini ditulis kalau kosong? Apakah ini perpindahan kepemilikan atau backdoor listing? Ya, maybe ya. Apakah ini ciri-ciri backdoor listing? Di mana kepemilikan saham berubah atau dibeli ya, seolah dibeli tapi mayoritas lebih dari 50%. Di sini 58% hampir ya. Apakah itu yaitu PT New Storage Energy dan PT Longping Investasi Indonesia. Jadi mungkin ini ya, perusahaan ini diambil alih oleh lembaga lain. Nah, ini cuma dugaan ya, karena kita tidak ngikutin step by step. Terus lagi yang agak membingungkan juga, ini total share-nya adalah 1 juta. Ini manual, saya tulis manual 1 juta. Nah, di sini dari resmi dari bursa ini jadi 1.100 juta lembar. Nah, 100 juta lembar dari mana? Ya, kalau kita patokan hari ini 1 juta. Ini kok 1.100.000 atau 1 miliar lebih 100 juta. Ya. Nah, tapi bukan tugas kami untuk menyelidiki ini karena jelas memakan waktu lama dan yang penting YPC, yang penting cuan kita. Ya. Jadi dari kepemilikan saham awalnya 20%, ya. Saham publik, founder share 80%, founder share berubah jadi 32,5 saham publik, 67,5 saham founder share. Nah, di sini malah kurang dari 50%. Ya. 26 dan 21. Di sini 26 dan 21 sama. Oh, salah baca nih tadi ya. Ini 47 ya. 47,8 ya di bursa. Tetapi data terbaru sama dengan ini ya. Data terbaru 32. Nah, ini jelas ada perbaikan ya. Perbaikan tadinya saham banyak di publik dibeli oleh pengendali atau founder share. Laba ini di steel industri ya, kayak Krakatau ya. Laba apakah naiknya akan berbarengan dengan steel? Ya. Coba saya catat ya. Laba ini kayak keras anunya, tapi sektornya beda ya. Ini industri ya, industri lebih penekannya ke industri. Sedangkan kalau Krakatau
GDST, baja, ISSP itu sektornya basic, ya. Tapi sama-sama bajaknya. Laba ini bajak ya. Dugaan backdoor listing. Tapi ini dugaan aja ya. Saya nggak punya kemampuan untuk melacak itu backdoor listing atau bukan. Nah, kita langsung aja ke company profile yang lanjutan. IPO 10 Juni 2021 dengan nama Green Power Group Tbk. Kemudian underwriter-nya IU, Indo Capital Sekuritas, dengan harga IPO 125. Ini saham publik dan founder share berkurang masing-masing sekian, tapi tidak bisa saya jelaskan. Terus ini GR adalah underwriter yang kedua, kemudian Reliant Sekuritas Indonesia Tbk underwriter yang ketiga. GR itu Panin Sekuritas. Ya, kita ke yang buy dan sell. Last price 199 ya. Dari yang tadinya IPO price-nya 125, jadi telah mengalami kenaikan dari harga IPO sebesar 59%. Sedangkan hari Kamis kemarin last price turun minus 5,24%. Terus perusahaan ini telah melantai di saham di bursa selama 4 tahunan lebih ya, di mana low price di 99, AVG price di 329, banyak yang nyangkut kalau kesimpulannya kayak gini. Terus high price-nya di 775 rupiah. Jadi cukup volatil ini emiten, karena low-nya di 99, tertingginya di 775, rata-ratanya 320. Ini dalam rank 200 hari. Kemudian asingnya cuma 1,36%. Kita ke buyer dan seller. Nah, ini AI jual 62%. AI itu bukan underwriter. Terus FS 6%, TP 15%, IU. Nah, IU ini yang underwriter ya. EU jualan 8%. MG biasa peserta waktu IPO, tumben ya. Lotnya nggak banyak MG. Terus ini retail 3%. Kemudian ini buyernya XL 28%, YB 15%, YB ini yang banyak 68%, PD 14%, SQ 10%. Ini retailnya termasuk banyak, kurang bagus ya secara general ya, secara periodik bisa beda. Di sini, nah ini ada kelainan juga bahwa yang dijual, jadi saham ini jelas udah banjir di pasar ya. Banjir di pasar, di mana yang di buy sell itu 683 juta lembar ya. Hampir 2 kali lipat daripada saham publiknya. Jadi ini 191 ya, hampir 2 kali lipat kan, harusnya 100%. Jadi ada kelebihan sebesar 325 juta lembar. Ya. Jadi 91%-nya dibanding dengan saham publik. Ya. Ini agak perhitungannya agak jelimet ya kalau udah kayak gini. Otomatis perubahan saham yang beredar, saham publik, ya,
perubahan kepemilikan, founder share, itu ngacaknya agak cukup susah. Ya, ini kita langsung aja ya. Jadi saham ini, kalau kita patokannya ini ya, saham publiknya 32%, founder share 67%. Ini ya 67%, ini founder share dengan harga 125. Terus XL itu menguasai barang 8,9% dibanding total share. YP 5%, YB paling banyak 22%, PD 4%, SQ 3%. Ini ya kumpulan sekuritas 18,3%. Dilihat dari harganya itu masih pada sangkut ya. Karena last price-nya di 199, sedangkan harga bandar 266 untuk XL, 250 untuk YP. Oh, YB paling kecil ini 137. Nah, YB yang untung ya, YB yang cuan ya. YB masih punya barang 22%, tapi dalam keadaan cuan. Karena harga dia beli 137. PD nyangkut, SQ nyangkut. Nah, itu ya. Gambaran umum dari IPO sampai sekarang. Nah, ini jelas distribusi. AI jualan 63%. Ya. Jelas ini gede, separuh lebih. Nah, dibagi ke kuah yang kecil-kecil ini. 1, 2, 3. Nah, ini intinya distribusi. Kemudian, ini agak ya rancu juga. Ini Win 19 ini apa ya? Yang jelas, ini saham publiknya %32,5. Terus founder share-nya sisanya ya. Jadi intinya masih bagus ya. Mungkin ada perubahan kepemilikan, jadi seperti ini nih. Susah dibaca karena perubahan kepemilikan. Jadi yang tadinya saham pabriknya 20%, jadi 32%. Gitu. Terus jadinya underwriter-nya ganti, misalnya kan. Atau saham pengendalinya ganti, gitu. Jadi agak pergerakan sahamnya cukup volatil. Nah, itu kalau nggak dipantau tiap hari ya agak susah. Entah di pasar nego, ya, entah di pasar reguler belinya, entah tunai. Nah, itu ya. Itu laba. Kalau kita tidak bedakan asing dan domestik. Nah, kita coba bedakan antara asing dan domestik. Siapa tahu ada kejutan. Ya, dikit aja nih. Partisipasi asing cuma 2%. SQL. Ya, kita langsung aja ke chart bentuk P. Ya, intinya masih distribusi. Kemudian ini kepemilikan saham ini mungkin ya ini 44 tambah 19 kah ya. Yang jelas saham pabriknya 32%. Kalau ini datanya dapat dipercaya. Nah, ini ya, kita pedoman yang terkini ini detik ini ya, detik di mana bursa membukukan ya. Yang jelas terbaru dibanding ini jelas lama, apalagi ini juga lama, saya ambil dari sekuritas yang saya punya, IPOT ya. Di Mandiri Sekuritas belum paham tempatnya. Ya,
ini ya, ini masih di bawah 50%. Ini udah 68%. Tapi ya ini patokannya ini. Jadi secara bandarmologi ya lebih bagus dari biasanya. Karena tadi kepemilikan saham pabriknya berkurang dan founder share-nya bertambah dibanding dengan yang ada data di RTA maupun di bursa efek. Di bursa efek hampir sama ini. Tuh. Di bursa efek, oh iya, 33,21 ya. Tetapi yang tertulis di sini, ya ini ya, di sini juga ngaco, Pak. Salah tak ini? Oh, ini lam. Bukan, ini salah ini. Ini salah ya. Ini saya hapus saja. Bikin kerok. Bikin confuse. Ambil di sini ya. Nah, di sini saham publiknya masih 52 ya. Sedangkan sekarang tinggal 32. Ini data news terbaru. Yang kelebihan daripada bandarmologi yang di sini yang tidak dimiliki oleh sekuritas manapun ya, ini upgrade saham, kepemilikan saham ya. Kalau yang lain mungkin belum sempat nulis ya, karena ya kan perusahaan ya. Harus mantau tiap hari gitu kan. Kalau nggak mantau ya contohnya ini. Nah, contohnya ini saham publiknya lebih dari 50%. Bahkan di bursa pun masih 52% tertulis saham publiknya. Karena belum sempat nulis. Nah, saya lebih tahu duluan. Tapi ini kebetulan aja ya. Kebetulan dalam arti lebih tahu duluan sesuatu yang kebetulan. Ya, kita bernamanya ini ya. Yakin saya yang ini. Karena ini data hari kemarin, hari paling ya seminggu yang lalu atau malah hari Kamis ya. Saya lupa. Paling tidak seminggu yang lalu. Atau Jumat seminggu yang lalu. Atau kalau udah saya update ya Kamis tanggal 26 Juni 2025. Ya, jadi saham ini bagus dari segi bandarmologi karena perubahan kepemilikan dari saham publik yang mayoritas kembali ke minoritas. Nah, itu ya. Kita ke yang kekinian. Kita ambil yang uptrend ya. Jadi mulai reversal, tapi mulai reversal ya, laba ya. Ini domestik, laba ya. Ini kalau kita pilah-pilah asing dan bukan, jadi merah sama hijau ini yang merah domestik, yang hijau asing. Jadi ya asingnya cuma 1% kecil ya. Jadi kurang signifikan. Ya, tetapi dari sini ya ini distribusi lagi. Ya. Tapi chartnya naik. Nah ini yang kadang-kadang kita bingung. Ya. Kalau lugu itu aja ya. Kalau lugu atau kalau normal-normal aja nggak ada trik-trik khusus, ya itu susah dibaca. Kalau lugu gampang dibaca. Oh ini aku mana enggak ya. Nah ini distribusi, ya, tapi harga naik. Ya, ini distribusi jelas. Ya, sahamnya juga ini YU yang buyur ya, bukan sembarangan. YU itu sekuritas sugih, kaya. Sama dengan GR, tapi kan GR cuma 15%, ini 68% tuh. Ya. Ya. Kita langsung yang tidak bedakan antara asing dan bukan. Tapi tetap distribusi. Asingnya ini 69, ya beda 1%. Asingnya YU-nya ini 68%. Ya. Wajar perbedaannya karena ya tadi ada asing. Jadi tidak, misalnya ada sekuritas yang sama, GRF, F itu asing, sama GR domestik,
ini dianggap orang yang sama, padahal belum tentu. Atau kalaupun orang sama, kan barang tetap nggak hilang. Misalnya GR jual 10, GR domestik ya. Terus yang beli asing, kan tetap 10 barang itu di Porto. Cuma crossing aja. Kalau kita bedakan, kalau kita tidak bedakan, seolah-olah ya hilang udah barangnya. Karena udah dijual. Karena jual 10, beli 10. Oh, beli 10, jual 10, ya udah 0 gitu kan. Karena dianggap orang yang sama. Nah, ini ya. Ini tetap distribusi, tapi kita lihat chart coba. Kita cat coba ini chart dari trading view ya. Ya, apa tadi, laba. Nah, ini ya. Tanda-tanda reversal kan ini. Bikin higher high, higher low ya. Kalau dari sini ya, ini higher high, higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi ya tanda-tanda reversal, tapi distribusi. Nah, bingung kan? Ya memang bisa ya, tapi secara kasat mata agak susah. Jadi bandarmologinya agak susah ini. Karena harga naik disertai dengan distribusi. Entah itu main dengan kawan sendiri, yang tahu juga. Ya, istilahnya hanya bandar yang tahu. Coba kita lihat secara lebih utuh dari harga IPO-nya. Jadi waktu IPO, laba ini arah ya. Hari ketiga baru koreksi, terus bikin flag, naik terus ya. Terus diguyur ya. Terus guyur sampai low ya. Sampai di bawah harga IPO ini malahan ya. 99. Nah, itu terus sideways, reversal, balik lagi nggak jadi uptrend. Terus ya penuh liku-liku ya. Nah, ini ada seolah-olah ada semacam ada semacam di maintenance ya. Lihat volumenya, ini volume hari ini ada, besok nggak ada, besok nggak ada. Wajar kalau kita curiga bahwa ini di maintenance. Jadi akum tapi distribusi. Nah, tapi mulai dari sini dia mulai susah ditebak. Normal lah anggaplah. Ya, volumenya normal. Ya, normal. Nah, ini mulai uptrend lagi dan seterusnya naik tinggi. Ya, kita lihat setahun, nah, dia mulai reversal lagi. Nah, tapi reversal kita lacak secara bandarmologi seolah-olah distribusi. Ini termasuk, nah inilah ya, kalau saham kelas gorengan, kelas 3 ya, itu memang bisa dikendalikan oleh bandar. Atau bandarnya bukan bandar, ya bandar perorangan lah ya. Keroyokan juga itu terafiliasi, jadi kroniknya. Sedangkan untuk saham kelas JPFA, kelas BCA, kelas BRI, kelas HMSP, itu bandarnya bandar keroyokan. Jadi antara bandar satu dan bandarnya yang lain itu tidak, ya bukan kroniknya. Jadi bandar keroyokan saya sebut. Itu lebih mudah bacanya. Seperti di Semen Batu Raja, misalnya SMBR ya. Kemudian di KRAS, nah itu cenderung saham bandarnya rame-rame. Tapi bukan kroniknya. Nah, ini bisa dibuat konspirasi kalau yang ini ya. Ya, itu hanya dugaan, dependent on ya. Dan memang data menunjukkan seperti itu, tidak mudah dibaca bagi pemula maupun bagi senior sekalipun. Ya, saya kira cukup ya. Bandarmologi laba yang ke-1 ini. Salam sehat.